Kalau murid sudah siap, guru akan Datang. datang. Tapi kalau murid benar-benar siap, guru akan pergi gitu. Oke 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 oke. Jadi guru itu bukan sesuatu yang uh, kita harus pegang selamanya. Karena Bukan guru juga, permanen gitu ya? ya, guru itu energi yang come and go gitu. Mhm. Dan kalau kita memegang terus-menerus guru dan menjadi fanatis, Mhm. itu artinya menahan sih. Menahan aliran Tuhan yang baru gitu. Iya iya iya. Jadi ya kita kadang-kadang harus belajar kepada guru di luar, tetapi atas bimbingan yang di dalam. Dan kalau kita belajar sama guru itu jangan 100% diambil gitu. Oke oke. Jadi harus pakai juga hati nurani gitu untuk melihat gitu. Bismillah, Assalamualaikum Mas Sony. Terima kasih banyak sudah datang mampir di Ngaji Roso. Kasih Mas Hendra Ya, juga sama tim di sini. aku sebenarnya udah lama nyimak obrolan Mas Sony dengan Kang Abu, dengan Bang Dame gitu ya. Jadi guru spiritual itu kan tipologinya kan banyak gitu. Ada yang belajar pure lewat pengetahuan dari guru-guru, lewat buku, terus kemudian ditransformasikan kepada banyak orang. Tapi aku melihat bahwa Mas Sony ini berbeda. Jadi Mas Sony ini benar-benar mengalami gitu ya, mengalami. Jadi menyampaikan apa yang benar-benar dialami, dan itu aku secara pribadi gitu ya, mais banget gitu ya, suka banget gitu, dan berharap suatu saat bisa datang di Ngaji Roso, dan alhamdulillah sore kali ini bisa bertemu. Mungkin kita akan ngobrol pertama karena background-nya Mas Sony ini kan di bidang keuangan, banker gitu kan, lama kerja di sana, yang kemudian kesannya itu kan materialistis banget gitulah ya, Iya. duniawi banget gitu Mas Sony. Nah, bagaimana kemudian transformasi kesadaran spiritualitasnya sampai di fase ini tuh gimana Mas, mohon diceritakan. Wah, itu ceritanya lumayan panjang ya, tapi untuk memperpendek Ya. ceritanya, jadi saya itu bersyukur, beruntung bahwa diberikan anugerah dari muda itu sudah punya kedudukan dan posisi yang cukup bagus gitu di dunia kerja. Dalam hal ini di dunia, pertama kali itu saya kerja di satu grup otomotif besar tapi di holding gitu. Pertama kali lulus dari Fakultas Ekonomi UI gitu ya. Lalu kemudian waktu itu krisis tahun 97, tapi jadi mencari kerjaan susah gitu. Lalu kemudian saya masuk ke grup otomotif besar ini, di holding, ngurusin keuangan, ngurusin restrukturisasi utang yang cukup besar, mungkin terbesar waktu itu gitu ya. Lalu kemudian saya pindah ke perusahaan minyak dari Prancis gitu, mungkin boleh sebut nama nggak sih kayak gitu? Ya, boleh boleh, aman sih Mas. Selam Bersih gitu ya, Selam Bersih. Di usia 25-an saya udah jadi chief accountant gitu. Lalu saya pindah ke perusahaan sekuritas di dunia investment banking, dan terus di dunia investment banking. Jadi kalau di banking tuh ada commercial banking, ada retail banking, ada wholesale banking, ada treasury. Saya tuh di investment banking, jadi lebih sering berurusan dengan IPO, terus penerbitan IPO. obligasi, terus kemudian merger acquisition gitu-gitu. Jadi banking tapi bukan banking yang umum gitu. Ya ya Mas. Sampai akhirnya saya di usia 28 gitu ya, itu jadi direktur di bank asing gitu. Lalu kemudian mulai tuh di usia-usia itu kayaknya ngerasa bahwa ini hidup gua ini purpose-nya apa gitu. Itu udah nikah Mas? Udah. Udah. Saya nikah umur 28. Jadi Mhm. apa sih dan kalau sampai saya meninggal tuh terus saya kemana Iya gitu. iya iya. Pertanyaan spiritual kan gitu ya, aku tuh siapa, berasal dari mana, mau kemana gitu. Ke-trigger apa itu sehingga muncul pertanyaan ini? Jadi triggernya itu kok saya merasa setelah ini what next gitu. Oke oke Karena oke. kok abis hidup itu sudah tercukupi, udah menikah, punya anak, terus kedudukan bagus, terus ngapain lagi gitu. Sampai akhirnya saya
bertanya terus ke dalam diri gitu ya, introspeksi gitu ya, sampai Kontemplasi gitu ya. kontemplasi, sampai akhirnya tapi kok saya menemukan guru-guru yang ada itu nggak ada yang cocok gitu di hati gitu. Jadi saya ngelihat guru tuh sekilas sempat gitu, tapi habis itu kok kayaknya nggak cocok. Lama-lama, oh ternyata memang saya boleh dibilang quote unquote udah nggak apa ya, nggak udah selesai lah dengan guru-guru yang di luar gitu. Iya. Jadi akhirnya di usia 30-an awal itu saya mulai mencari gitu dari di dalam gitu. Sampai suatu saat misalnya saya sekolah weekend tuh hari Jumat tuh saya meditasi sendirian, tapi meditasinya nggak pakai pola, pokoknya meditasi aja sendiri gitu. Sampai akhirnya saya suatu saat itu mengalami peristiwa amnesia gitu. Jadi hilang ingatan gitu, kosong gitu ya, lupa nama sendiri gitu. Iya. Ada kejadian di Bandung gitu kan. Terus akhirnya mulai dari situlah saya mengalami proses 40 hari itu. 40 hari. 40 hari. Kalau suka nonton Tiga Fakir tuh, kebetulan saya di Tiga Fakir ada Abu sama Dame, Kang Abu sama Bang Dame itu, saya udah bahas serialnya judulnya Ramadan gitu. Ramadan itu jadi proses siam itu artinya pencerahan gitu. Dan pencerahan itu kok ya 40 hari gitu, template banget gitu. Seperti misalnya kalau di Quran tuh di surat 7 ayat 142 sampai 145, surat 2 ayat 51 gitu. Terus kemudian ada di surat 98 demi malam yang 10. Nabi Muhammad dulu juga 40 hari. Kalau kita bicara di Injil, itu Nabi Isa juga mengalami proses 40 hari gitu. Nah, kok pas kebetulan ya 40 hari juga gitu. Ternyata itu saya alamin, dan setelah itu titik pencerahan spiritual gitu kira-kira. Itu terjadi tahun 2008 waktu itu gitu. Jadi tapi kalau dibilang duniawi banget gitu ya, sebenarnya duniawi dan spiritual itu nggak bisa dipisahin sih. Oke. Nyambung ini jadi satu. Jadi kalau kita bilang hubungan dengan Tuhan sama hubungan dengan sama juga begini gitu. Kehidupan kita secara spiritual tuh harusnya ya, kehidupan spiritual sebenarnya adalah hidup kita sehari-hari gitu. Jadi bukan berarti kalau orang udah berspiritual tuh meninggalkan dunianya. Justru itulah proses spiritual yang sebenarnya adalah dalam hidup sehari-hari. Kalau orang sering memisahkan antara hablum minallah, hablum minannas, padahal hablum minallah, hablum minannas tuh satu. Antara ibadah dan kehidupan, ibadah ya hidup ya ibadah gitu. Jadi setelah saya mendapatkan itu, saya tetap bekerja seperti biasa di bank gitu ya, sampai suatu saat disuruh berhenti gitu di 2019 kemarin gitu ya. Setelah itu saya berhenti dan menapaki fase yang lain dalam hidup saya gitu, kira-kira gitu. Ketika sudah berhenti itu Mas, yang dilakukan Mas Sony tidak mencari guru keluar atau gimana? Guru itu akan kalau kita harus belajar kepada guru yang di luar, kita akan dikasih tahu di hati kita gitu. Hati kita akan diberitahu gitu. Ada kodenya gitu ya? Iya, inilah guru yang saya harus cari gitu misalnya. Jadi ada beberapa guru waktu itu yang ngajarin saya, ada beberapa, mungkin nggak usah sebut nama lah satu-satu ya, tapi cuman guru itu pas banget di hal yang kita butuhkan gitu. Iya, gitu. paham. Jadi kalau dibilang, kalau murid sudah siap, guru akan datang. Tapi kalau murid benar-benar siap, guru akan pergi gitu. Oke. Jadi guru itu bukan sesuatu yang kita harus pegang selamanya, karena bukan guru permanen juga gitu ya. Guru itu energi yang come and go gitu. Dan kalau kita memegang terus-menerus guru dan menjadi fanatis, itu artinya menahan sih.
menahan aliran Tuhan yang baru gitu. Iya. Jadi ya kita kadang-kadang harus belajar kepada guru di luar, tetapi atas bimbingan yang di dalam. Dan kalau kita belajar sama guru itu jangan 100% diambil gitu. Oke. Jadi harus pakai juga hati nurani gitu untuk melihat gitu. Prinsipnya guru di luar itu hanya tentatif gitu ya Mas Sony Betul. ya. Energi. Yang jadi persoalan adalah tidak semua orang terus kemudian bisa mengakses informasi dari dalam dirinya gitu. Seperti Mas Sony mengatakan, ketika kemudian kita harus belajar kepada guru tertentu, kita akan dapat kode dari dalam diri gitu. Itu sekali lagi tidak semua orang mudah untuk mendapatkan informasi dari dalam dirinya, intuisi atau apapun namanya. Bagaimana kemudian mengaktifkan ini? Sebenarnya terhubung dengan Tuhan itu adalah yang seharusnya terjadi gitu. Jadi seharusnya kita itu terus-menerus dapat terhubung dengan Tuhan setiap saat. Karena Tuhan itu selalu berkomunikasi kepada kita, berkata-kata. Al-Qalam itu artinya berkata-kata setiap saat. Kalau di surat di Iqra itu kan, Iqra yang mengajar kamu dengan perantaraan Al-Qalam. Jadi setiap saat tuh berkomunikasi. Hanya seperti halnya gelombang radio itu kita harus ada di frekuensi yang tepat gitu. Jadi kalau Allah misalnya quote unquote di gelombang FM berapa gitu ya, 102 misalnya gitu. Ya kita harus ada di gelombang itu terus-menerus. Nah ketika kita ada di gelombang itu tuh, kita akan terus-menerus terhubung gitu dengan Tuhan yang ada di frekuensi yang tepat gitu. Nah ini kalau dieksplorasi lagi, saya bisa cukup panjang sih. Cuman intinya di frekuensi yang pas. Dan frekuensi yang pas tuh yang pasti bukan di pikiran tapi di hati. Karena Tuhan itu berkomunikasi dengan perantaraan hati nurani. Hati nurani adalah utusan Tuhan yang terdekat. Gitu. Jadi kalau kita bicara Rasul atau utusan Allah di surat 49 ayat 7 itu ada di dalam dirimu gitu. Ada di dalam dirimu. Jadi ketahuilah bahwa di dalam dirimu fikum ada Rasulullah, ada utusan Tuhan yang terdekat. Nah, utusan Tuhan terdekat inilah yang dimana Allah, intinya ini adalah antenanya gitu. Receivernya adanya di hati nurani. Jadi banyak orang menggunakan otaknya, nggak mungkin. Jadi harus pakai hati. Makanya namanya ngaji roso kan. Ngaji roso adalah harus pakai rasa. Karena kalau pakai pikiran ini di otak, pakai perasaan di hati. Dan kita harus ada di gelombang yang pas. Gelombang yang pas itu kalau di Quran namanya di surat Al-Baqarah 238 itu sholat wusto. Dirikanlah sholat dan dirikanlah sholat wusto. Sholat itu artinya terhubung kepada Allah. Sholat wusto itu artinya wasaton, itu artinya di titik yang tengah gitu. Pas gitu. Nah misalnya sebagai contoh ini. Di titik tengah tuh misalnya ada masa lalu, ada masa nanti. Titik tengah tuh saat ini gitu. Jadi kalau kita nggak ada di sini dan saat ini, itu kita nggak akan terhubung, nggak ada di gelombang yang pas gitu. Nah misalnya sebagai contoh lagi, kita mau berhubungan dengan Allah itu selalu dengan keinginan kita gitu. Jadi kalau aku butuh, aku berdoa dengan keinginanku gitu. Keinginan itu bukan di gelombang yang pas gitu. Jadi antara ingin dengan tidak mau itu ada gelombang tengah yang namanya bersedia gitu misalnya. Bersedia itu gelombang tengah gitu, di tengah, di pas gitu, di tengah gitu. Jadi kalau ada di gelombang tengah, di titik tengah dalam segala hal, itu kita akan terus-menerus terhubung dan bisa mengakses gitu. Makna bersedia tadi apa sih Mas Sony? Gini Mas Hendra. Jadi menariknya kan di 3 fakir saya sudah bahas tentang hukum semesta. Ada 20 hukum semesta. Sebagai contoh hukum semesta itu ada namanya hukum energi gitu. Dan hukum paradoks gitu. Paradoks itu berlawanan. Jadi keinginan itu adalah sesuatu yang menghalangi kenyataan terjadi gitu. Semakin kita punya keinginan, kenyataan ini nggak terjadi gitu.
Karena keinginannya adalah energi gitu, Hmm. yang harus dilepas gitu. Nah kalau saya ke Tuhan, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, ya Tuhan berikanlah aku, inilah semua keinginan kita semua, justru itu tidak terjadi gitu. Ya, 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 Nah, ya. jadi antara keinginan, kemauan, atau ketidakmauan gitu. Kalau ketidakmauan tuh artinya juga keinginan juga gitu. Nah, jadi di titik tengah itu namanya bersedia gitu. Bersedia tuh artinya melepaskan semua harapan, keinginan, kemauan, kepentingan, kehendak kita untuk kita lepaskan, kita pasrahkan kepada Tuhan dan membiarkan semua yang Tuhan kehendaki terjadi dan kita bersedia apapun itu menerimanya gitu. Surrender dan percaya penuh pada semesta. Iya. Kurang lebihnya begitu. Betul. Surrender dan submission gitu. Sebenarnya ada dua kata bahasa Inggris yang beda. Pertama adalah surrendering. Surrendering adalah memasrahkan segala sesuatu di luar kita. Ini namanya pasrah. Iya. Gitu. Nah, yang kedua adalah menyerahkan diri kita ini. Nah, di 3 fakir itu kita udah bahas tentang aku. Perjalanan menuju kepada Tuhan. Ada 7. Dan terakhir kita membahas mengenai aku 4, aku 3, aku 2, aku 1. Jadi menyerahkan yang aku 2 yaitu roh kita itu terakhir kepada Tuhan. Jadi pasrah dan berserah gitu. Nah itu kunci sih untuk selalu terhubung di gelombang yang pas itu. Gitu. Kalau mulai ada keinginan sedikit, kita udah kayak gelombang tuh nggak pas gitu. Jadi harus di titik pas banget gitu. Baru kita akan terhubung gitu. Dan akan dapat mengakses kecerdasan tanpa batas yang sebenarnya bisa diakses oleh setiap roh Tuhan. Dan roh Tuhan itu semua sama sih. Iya. Dalam fase pembelajarannya gimana sih Mas Sony? Antara misalnya kita mencoba untuk senantiasa berada di titik tengah, hadir di sini saat ini, di momen sekarang, sama ketika kemudian ada keinginan atau ada ketidakinginan gitu, kita mencoba untuk bersedia di titik bersedia tadi. Itu lebih susah mana sih Mas Sony? Awalnya yang mana dulu gitu? Awalnya ya itu sebenarnya gak ada awal gak ada akhir sih. Kita harus sadar aja bahwa kita pertama kali misalnya gini, harus santai dulu awalnya. Relax. Tumak ninah kalau bahasa Arab. Jadi semua tuh di titik santai. Jadi di titik santai itu kita bisa pindah dari tubuh fisik, melepaskan pikiran misalnya. Nah lalu bisa pindah ke jiwa kita. Gitu. Di jiwa kita. Nah itu awalnya gitu. Dari santai, baru kita bisa masuk ke fase wustok atau titik di situ. Jadi kalau mau ditanya awalnya, semua awalnya harus relax, harus santai. Salah satu ciri santai itu adalah orangnya bisa tersenyum apa enggak gitu. Jadi kalau orangnya tegang nih, gini gitu ya, tegang gitu nggak akan bisa tuh. Jadi harus tersenyum. Nah, senyum ini membuat hati kita nanti tersenyum lepas gitu. Jadi senyum ini akan membuat hati tersenyum lepas dan hati nurani, hati adalah kunci hubungan dengan Tuhan. Jadi hatinya harus lepas dulu gitu. Nah, jadi awalnya di fisik harus santai dan senyum. Senyumnya harus manis, hatinya lepas. Nah, dari situ baru kita akan menapaki perjalanan selanjutnya. Senyumnya nggak bisa dibuat-buat gitu ya? Enggak. Pernah lihat ini nggak mbak-mbak atau mas-mas di toko yang senyum tapi disuruh bosnya gitu. Iya. Lain kan sama senyumnya. Formalitas gitu ya. Itu karena senyum ini kayak membuat hati kita nanti kayak diajak untuk melepas gitu. Gitu. Jadi dari santai, senyum, lalu kemudian nanti baru kita bisa dibawa ke titik tengah itu pelan-pelan. Tapi gimana Mas Sony? Kan kita senyum, kita bahagia itu kan butuh yang namanya trigger gitu ya. Besok buat bayar sekolah anak aja belum ada, hutang banyak, gimana kita bisa melahirkan sebuah senyum dan kebahagiaan tanpa syarat itu tadi gimana Mas Sony? Nah, banyak orang bilang, kenapa kamu susah tersenyum? Karena aku banyak masalah. Ada masalah ini, itu, gini, itu, ini, itu gitu kan. Sehingga aku susah tersenyum. Padahal sebaliknya loh.
karena dia tidak tersenyum dan hatinya tidak lepas, dia mengundang banyak masalah Setuju. dalam hidupnya gitu. Jadi yang mana duluan gitu. Ya. Yang namanya masalah itu, masalah tuh apa sih Mas sebenarnya? Dua kan. Keinginan kita Tidak sesuai tidak dengan terjadi, atau yang tidak kita inginkan terjadi. cuman dua itu kan. Iya, oke. Jadi masalahnya kan bukan di terjadinya, kejadiannya, tapi ada di keinginannya itu. Dan keinginan itu tadi saya bilang adalah energi yang harus dilepas, yang membuat kenyataan tidak terjadi malah gitu. Jadi harus melepas. Nah, melepas itu paling penting bukan gimana cara ngelepas. Enggak kan, lepas kan adanya di non fisik, adanya di hati gitu, di non fisik. Mulainya dari hati. Jadi bagaimana mau melepas supaya kenyataan terjadi kalau keinginan masih menjerat kenyataan itu dan hati kita tidak lepas gitu. Makanya kalau orang tuh tegang, itu dia akan mengundang lagi banyak masalah dalam hidupnya sih. Karena makin banyak keinginannya, yang malah keinginannya itu membuat dia semakin tertekan hatinya. Ya kan? Energi itu, nah kalau kita bicara di 3 fakir ada hukum namanya energi. Ini semua bisa dijelasin pakai energi sih Mas sebenarnya. Energi itu kan harus dilepas dan dipasrahkan. Tapi yang terjadi kita either ditahan, didorong, diekspresikan gitu, diluapkan, atau dialihkan kan gitu. 3 ini kan harusnya dilepaskan, dipasrahkan. Nah itu kalau kayak gitu maka yang kehendak Tuhan yang sudah diberikan, dianugerahkan berkelimpahan itu akan tidak ada yang menahan lagi gitu, dan terjadi gitu. Pemahaman seperti ini didapat Mas Sony setelah resign dari posisi yang sangat diidealkan dan dicita-citakan banyak anak muda ya, jadi kerja jadi banker seperti itu, atau sebelumnya memang udah ada kesadaran seperti ini? Saya dapat itu waktu saya masih jadi direktur di bank asing, Mas. Oh, gitu. Iya. Oke. Iya, waktu itu 2008 tuh saya masih direktur di bank asing tuh. Nah, pada saat remaja, pada saat masih kuliah, itu di posisi seperti itu ditarik. Ya, memang sengaja aku pengen nanti akan seperti ini. Kalau sekarang kan ada metode, ada afirmasi segala macem gitu ya. Yang dilakukan Mas Sony sampai ke tangga itu gimana? Jadi sebenarnya kan itu bisa dijelasin pakai hukum frekuensi gitu ya, bahwa segala sesuatu yang dan tabur tuai juga gitu kan. Salah satu hal yang saya dapat di dalam pencerahan saya itu, kan saya sebagai muslim ya, diajarin dari dulu dengan dogma dan doktrin Islam. Salah satu yang saya dapat itu adalah bahwa hidup saya itu yang sekarang bukan hidup yang pertama kali. Jadi ada hidup-hidup yang sebelum-sebelumnya dan saya kemudian dibawa lagi ke hidup-hidup sebelumnya gitu. Ternyata memang itu adalah hidup kita yang sekarang itu bukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan apa yang kita tanam di hidup-hidup sebelumnya gitu. Jadi kalau ada orang dapat hasil panen ya karena dia menanam, bukan kebetulan gitu. Menanam itu bukan berarti bahwa karena dia menanam maka dia mendapatkan, bukan begitu. Tetapi dia melepaskan semua hambatan, rintangan, halangan yang menahan anugerah Tuhan yang berlimpah itu dilepas gitu, sehingga itu terjadi gitu. Nah, jadi bukan berarti yang ini dikasih yang sana enggak gitu, tetapi yang ini masih nahan, yang sana udah dilepas gitu, sehingga yang terbaik itu bisa terjadi gitu. Jadi Tuhan itu maha pengasih, Mas. Maha pengasih itu bukan kita minta baru dikasih, bukan. Sudah dikasih berkelimpahan seutuhnya segala-galanya saat ini, tapi kitanya masih banyak yang nahan gitu. Itu dalam hal karir, rezeki, apapun itu, ya begitu gitu. Banyak yang menahan gitu. Nah, kita
makin berdoa kepada Tuhan, makin banyak yang menahan gitu. Karena keinginan-keinginan itu gitu. Jadi, tapi setelah saya lihat-lihat Mas ya, dari hidup-hidup sebelumnya itu hidup yang kita anggap sukses duniawi itu belum tentu hidup yang bahagia loh. Oke. Jadi Ya, anak muda itu harus merubah persepsi mindsetnya sih. Bahwa hidup itu, kesuksesan hidup itu harus definisi ulang lagi gitu. Ya, redefinisi. Redefinisi lagi gitu. Apa sih gitu loh. Apakah jabatan yang gitu atau materi. Meskipun itu semua kayak materi itu, Tuhan tuh nggak pengen hidup kita susah gitu. Tuhan tuh pasti pengen hidup kita sukses. Ya. Berkelimpahan gitu. Bukan berarti berlebih-lebihan, tapi berkecukupan gitu. Kira-kira gitu. Artinya ketika kemudian kita itu bisa selalu berada pada kondisi di titik netral, ya, di titik tengah gitu ya. Dan kita juga sadar bahwa kita sebenarnya adalah lautan dari keberlimpahan itu sendiri. Dan ketika frekuensi itu kita pelihara gitu ya, selama 24 jam kalau bisa gitu ya, ya semuanya akan indah, semuanya akan bahagia, nggak ada jengkel dan lain sebagainya gitu kira-kira Mas. Kata-kata dipelihara dan dijaga itu tuh agak kurang tepat gitu. Oke, terus? Kita tuh apa adanya begitu gitu. Oh, memang sudah seadanya begitu? Iya. Oke. Jadi ini bukan tujuan. Ya, Jadi ya, kalau ya, aku bilang tujuan hidup adalah begini, enggak. Itu apa yang seharusnya kamu alami gitu. Iya. Jadi nggak perlu dijaga, nggak perlu dipelihara. Nggak butuh effort sebenarnya untuk itu? Nggak perlu effort Okay. apapun. Tetapi yang diperlukan adalah sadar. Begitu kita melepas semua energi yang masih melekat ke dalam diri kita. Yang judulnya jelek, misalnya kemarahan, Ya. kesedihan, kebencian, dendam, keserakahan, iri, dengki, lalu keinginan, semua kita lepas. Semua lepas dari dalam. Lalu yang kedua, yang judulnya bagus misalnya, memori-memori indah, hubungan dengan suami, istri, keluarga, apapun dilepas. Atau yang misalnya ilmu yang udah kita dapat, dogma-dogma itu harus dilepas loh Mas. Jadi jangan ditahan gitu. Lalu misalnya materi, energi dalam bentuk materi, itu harus dilepas loh. Kalau orang pelit pasti nggak dapat petunjuk loh dari Tuhan, karena dia sedang menahan energi gitu. Harus dilepas semua gitu. Nah, bagaimana melepasnya? Apa yang masih ditahan? Berapa banyak harus dilepas? Bagian mana yang harus dilepas? Mana yang masih menahan sekarang? Misalnya rezeki nggak ngalir, itu Tuhan yang tahu sih. Kita tuh nggak tahu apa-apa loh. Makanya di dalam meditasi itu atau doa itu sebenarnya dibimbing untuk menunjuki dan bagian mana yang harus dilepas itu loh. Dan bagaimana melepasnya sampai seutuhnya, setuntasnya itu. Itu meditasi yang saya pahamin gitu sih. Jadi kesadaran dialirkan ke saya gitu. Meditasi itu bukan untuk mendapatkan petunjuk apa, bukan, justru banyak melepas gitu. Nah begitu itu dilepas, yang seharusnya kita alamin itu terjadi gitu. Oh, artinya dalam segala hal. Cara otomatis untuk melepas semuanya itu, even itu positif atau negatif, ya salah satu cara lewat meditasi. Saya nggak nemuin cara lain sih. Oke. Karena itu bukan fisik doang tuh, yang non fisik. Petunjuk Tuhan itu kan lewat hati. Jadi hati itu harus benar-benar dipasrahkan juga gitu. Untuk bisa ditunjuki gitu. Utusan Tuhan ini dihidupkan gitu supaya bisa menunjuki kita gitu. Oke, keren banget Mas Sony. Cuman gini, berbicara mengenai pengalaman spiritual masing-masing orang itu kan tentunya sangat personal Mas Sony. Nah, bisakah kita membedakan bahwa pengalaman itu memang benar-benar pure dari Allah, dari Tuhan gitu, atau sebenarnya itu hanya halusinasi? Mohon maaf, banyak sekali orang bercerita tentang pengalaman spiritual,
tapi tidak masuk akal dan justru Hmm. kemudian arahnya mesti negatif dan seterusnya. Itu gimana membedakan itu? Nah, makanya saya suka bikin terminologi aku 4, 3, 2, 1, Mas. Ya, ya, ya. Jadi gini sih, mungkin aku ceritain singkat aja. Tuhan itu tak terbatas. Tidak ada sesuatu di luar Dia. Berarti segala sesuatu adalah di dalam Iya. Tuhan. Kalau di dalam Tuhan, maka sebenarnya kita pun ada di dalam Tuhan. Ya, ya, ya. Kita nggak bisa keluar dari Tuhan. Menjauh dari Tuhan tuh loh gimana caranya gitu. Ya, 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 ya. Sehingga karena Dia tidak terbatas. Yang kedua, Tuhan itu maha meliputi. Sehingga ketika saya mengatakan bahwa Tuhan itu sebuah nama, misalnya Tuhan atau Allah gitu. Nama adalah kata yang membatasi yang sesungguhnya gitu. Gitu ya. Jadi ketika saya menamai Tuhan, di benak saya langsung jadi sosok gitu. Ya kan? Ya kita kan telah diajarin bahwa Tuhan tuh sosok. Padahal di 4:2:11 bilang Laisa kamitslihi syai'un. Tuhan itu al-muhit, yaitu tidak maha meliputi. Tidak serupa dengan apapun. Nah, jadi makanya saya suka sebut ya di 3 fakir tuh Tuhan tuh aku gitu. Tapi bukan aku yang ini gitu. Aku yang badan fisik namanya aku 4 itu adalah badan fisik yang pusat kesadaran namanya otak menghasilkan pikiran. Itu harus pindah dulu ke aku 3 yaitu jiwa. Disebut separate self atau sering disebut sebagai hawa atau disebut juga sebagai atman kalau di dalam bahasa tertentu gitu ya. Itu isinya pikiran, perasaan, emosi, persepsi kita gitu ya. Nah, ini nanti harus pindah lagi ke aku 2 yaitu melepas semua flavor atau rasa yang ada di aku 3 itu. Dengan cara saya suka menyebutnya 4D gitu ya. Distance, mengambil jarak. Disassociate, melepaskan semua asosiasi yang bukan aku gitu, bukan kita, bukan aku gitu. Aku 2 dalam hal ini. Lalu kemudian yang ketiga adalah disconnect, memutuskan semua asosiasi itu lewat meditasi nih. Yang keempat adalah detach. Jadi masih melekat-melekat tuh dilepas dulu. Sampai benar-benar kita menemukan diri kita yang sebenar-benarnya, yang tanpa apapun. Nah, nanti ada step berikutnya. Nah, lagi, tapi sampai di sini aja nih akan terjadi namanya disclose gitu. Disclose itu kalau bahasa Inggrisnya revelation, pengungkapan gitu. Pengungkapan kecerdasan, kesadaran Tuhan mulai mengalir gitu. Jadi kalau udah di level aku 2 itu, kecerdasan, kesadaran Tuhan tuh mengalir langsung dari Tuhan, bukan lewat siapapun gitu. Ya. Nah, nanti step berikutnya adalah dissolve, yaitu meleburkan aku 2 untuk pulang kembali ke aku 1. Tapi ini semua 3, 4, 2 lebur, udah pulang. Nah, kalau kita ada di aku 3 atau aku 4, lewat pikiran, halusinasi, ya kan? Halusinasi itu adanya di aku 3 gitu. Jadi Tuhan itu masih Tuhan menurut pikiran di jiwa kita gitu. Atau di otak kita malah gitu. Oke. Nah, itu pasti ada hal-hal yang nggak murni gitu. Nggak murni. Tuhannya dihina marah gitu. Itu masih Tuhan itu masih dalam bentuk emosi gitu. Di aku 3 kita gitu. Nah, kalau mau bener-bener yang pure, kita tuh harus meditasi melepas dulu si aku 4 gitu. Melepaskan pikiran, melepaskan semua perasaan, emosi, persepsi, imajinasi, apapun, energi intinya yang melekat dari dalam diri kita tuh, kita ke aku 2, dan di aku 2 itulah petunjuk Tuhan mengalir apa adanya, namanya hakikat ya, hakikat. Jadi hakikat itu apa adanya gitu, tanpa ada intervensi dari jiwa dan pikiran kita.